orang punya atau juga yang bahasa yang lain SDM-nya. Gereja harus punya pemahaman yang begitu benar, karena di dalam ayat yang kedua dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti kita harus memiliki pemahaman yang begitu benar dan baik. Ya, kita harus memiliki pola pikir yang benar, yang jernih. Kita juga harus memiliki pemahaman yang begitu baik tentang kebenaran firman, tentang tugas-tugas yang harus kita kerjakan di dalam penyelamatan ini. Maka dikatakan kalau bahasa sekarang, bahasa dunia dikatakan itu akhlak itu penting, akal budi, SDM kita memang harus benar-benar dibentuk oleh firman dan Roh Kudus. Maka Tuhan katakan dalam ayat, jangan sampai kita sama dengan dunia dalam pola pikir, dalam pemahaman. Kita harus beda dengan orang-orang dunia. Maka dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita harus mampu membawa satu perubahan oleh akal budi kita. Harus mampu membawa satu perubahan sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita ada jenjangnya, tingkatannya, mengenal kehendak Tuhan tentang yang baik dan sampai kepada kesempurnaan. Jadi Allah kita ini benar-benar akal budi kita, pemikiran kita harus benar dipersiapkan. Kalau tidak, bisa-bisa kita ini nantinya akan tertolak. Bisa nanti kita ini akan tertolak. Ya, ini harus kita perhatikan supaya kita jangan sampai tertolak. Ya, kalau kita mengalami hal ini, maka kita akan mendapatkan di dalam kehidupan kita pengalaman yang ganda. Paulus pernah berkata, ketika kita menyelamatkan orang, jangan-jangan sampai kita juga tidak selamat. Ya, jangan sampai kita tidak selamat. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kehidupan kita ya tidak mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Ini adalah pengalaman daripada Paulus di dalam kehidupan yang dia alami dalam perjalanan. Ya, ini harus kita lihat. Coba dalam 2 Korintus 6. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-2 dimulai. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu itu adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Ya, ini yang harus mau kita kerjakan dalam penyelamatan. Terus ayat yang ke-4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Terus, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberian kebenaran kepada kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. ya, perhatikan. Ini yang harus kita lihat. Ya, ketika dihormati, ketika dihina, ketika
penipu, namun dipercayai. Karena ini pasti dapat, karena ini pasti kita alami. Bayangkan orang yang berkata, ya kita ini dicerca, kita ini diponis, ya diberitakan hal-hal yang tidak baik. Ya, ini harus kita perhatikan. Ketika kita tidak dihormati, ketika kita ini mengalami celah, ketika kita juga dianggap sebagai penipu, tetapi tetap dipercayai. Bagaimana kita bisa kerjakan ini? Ini yang harus kita lihat supaya kita tidak sama seperti dunia. Ini yang harus kita perhatikan. Maka tadi dikatakan dalam pasal 62 Korintus ini, agar kita sampai tetap mampu menjaga etika. Ini yang dimaksudkan juga etika hidup, etika pelayanan harus ada dalam hidup kita. Yaitu, ya, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ini usaha kita. Etika adalah membuat hidup kita berjalan di dalam jalur kebenaran dan tidak membuat orang tersandung. Sekarang ini banyak sudah tidak memiliki etika. Etika pelayanan, etika di dalam kepemimpinan, ya, ini tidak ada, sudah mulai berkurang, sudah mulai mengikuti sistem dunia. Negara kita sudah mulai kehilangan etika, tidak sungkan, tidak takut untuk menghujat pimpinannya. Ya, walaupun tidak seperti yang dipikirkan, yang dikerjakan oleh pimpinannya. Ini etika. Dalam kehidupan gereja banyak tidak punya etika lagi. Pelayan-pelayan banyak tidak punya etika lagi. Kalau ini terjadi, bagaimana kita bisa masuk dalam penyelamatan, khususnya membuka mata. Ya, mata yang buta. Ketika kita memiliki etika yang baik sesuai dengan firman. Ya, ketika kita memiliki etika yang baik sesuai firman, maka orang-orang memiliki buta mata akan melihat, waduh, itu rupanya. Sekarang sudah mulai kehilangan etika dalam kehidupan. Ya, ini seringkali saya juga katakan, apalagi di tengah-tengah pelayanan untuk anak-anak sekolah Alkitab. Ketika masa kami dan masa sekarang ini sudah jauh beda. Etika di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan gereja juga hari ini dan dulu-dulunya sebelum saya sudah jauh. Kalau dulu anggota julu pindah cerita akan dapat julu, semua hormat nama dari pendidana dosis tuana. Ya, kena kalau bisa dapat dua karena cerita kos dari julu. Ya, hormat di jalan aku bisa dari sampai hari ini organisasi tertentu melakukan etika seperti itu. Tidak ada hal yang ganjil dalam hidupnya. Saat masih ada satu organisasi, begitu hormat dia kepada pimpinannya, begitu hormat dia kepada atasannya dalam organisasi. Ya, saya akan berbicara tentang bagaimana mereka saja mungkin di dalam beberapa hal poin mungkin ada yang mungkin tidak terterima, tetapi saya hanya berbicara tentang etika saja. Ya, baik tidaknya itu mungkin di dalam kehidupan perkembangan zaman ada banyak orang tidak terima, tetapi kalau saya lihat karena mereka lakukan itu sama seperti untuk Tuhan, etika itu begitu luar biasa. Ya, sampai di mana dia jumpa dengan situanya amang Tuhan, amang penginjil lagi, amang guru nabi, bukan hanya ngomong kosong, omongan belaka, tetapi ketika juga
di dalam ketika ada sesuatu hal apapun mereka begitu hormat. Ya, masa kami juga dengan sekarang generasi sekarang di dalam kehidupan pelayanan juga sudah mulai banyak berubah etika ini. Maka banyak pelayanan tercela, apalagi sekarang ini mulai berkembangnya pengajaran baru, bertambahnya pengetahuan, mulai ahlinya orang membahas dalam sistem teologi Alkitab yang mulai memaksakan tafsir-tafsir Alkitab sesuai dengan selera, tetapi sudah menyelenceng dari kebenaran, membuat etika tidak ada lagi, bahkan sampai gampang saling menghujat, saling menyalahkan. Etika sudah berkurang. Ini harus dijaga. Apalagi Tuhan berikan dalam hidup kita adalah untuk tugas pelayanan. Penyertaan Tuhan ada. Bosan takut. Amin. Amin. Ya, ini selalu saya katakan bagi sekolah Alkitab juga saya selalu tekankan ini. Etika itu sangat penting. Saya dulu pemerintah nggak berani kami pakai sandal pendeta saya. Walau ada sandal situ, ya saya nggak punya sandal, ada sandal tapi punya pendeta, punya ibu gembala, saya nggak mau pakai. Karena memang etika itu, memang perkara apa lagi, ya kan? Tetapi kalau sekarang, wah sudah jangankan sandalnya, ya kadang-kadang pekerja juga gempalanya belum makan dia sudah makan duluan. Kau makan duluan, udah lapar kok. Aku hamil itu tidak koi. Saya memang lompat siap pemirsa. Ya, saya masak, aku makan. Tahu sendiri, tak kena apa pendidakku. Saya makan lagi, bere. Ya, jok udah lalu anak, udah suasana. Saya mana? Saya bah, enak. Pakai piring sifat. Nah, makan. Jualan informasi makan baru mana? Untuk apa? Sebenarnya kita yang pasti tak lagi sifat ada dan itu lagi. Kita diajar. Ada lagi kalau guru kami dulu dilihat bedanya yang paling parah lagi etikanya. Guru Markus itu di pendeta itu di Ngawi dia tidak Alfabet. Ini lebih parah lagi kalau dia berbicara tentang sampai tentang menyuci, maaf ya menyuci. Pakaian dalam tidak boleh dengan pakaian biasa. Pisah. Wah ini lagi keren. Gak boleh. Menyucinya beda. Untuk jemurnya beda. Semua dia atur kok. Kadang-kadang bisa juga. Kalau kita lihat juga dalam Alkitab, ketika orang Israel berkemah, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka berkemah di padang gurun, diatur. Suku ini sebelah sini, suku ini sebelah sini, dan juga sampai diatur, sampai kata buang air besar juga diatur. Tidak boleh sembarangan. Baca dalam kitab. Itu adalah berbicara tentang etika. Siapa yang belum berangkat? Diatur. Siapa yang belum maju? Siapa yang begini? Semua tugas ada etika. Gak boleh mengambil yang tidak tugasnya. Tapi orang yang sudah bertugas tanggung tugas itu dengan benar. Karena untuk ini makanya kita lihat dulunya orang-orang anak-anak Tuhan apalagi bagi karismatik apalagi hidup Pentakosta selalu orang begitu sangat banyak yang takut gereja. Tuh gereja Pentakosta udah bahan kabir apalagi rukyat kutina. Atau itu berdua deh. Siapa ada titik-titik poin dan biar kita. Ya kan? Makanya sampai di mana itu ada pasar haleluya. Sama si Rob. Memang ada. Saya dengar itu ada berkata daerah Garuda pindah rukyat di apa dia pasar Nairobi. Gawe pasar haleluya. Pola juga haleluya. Ciri khas. Ya. Tetapi kalau sekarang itu yang membuat apa? Pelayanan mulai mundur. Akhirnya banyak hari-hari kita lihat pelayanan